Mbak ya. Mau kuliah lagi. Polresta Yogyakarta memberikan penghargaan kepada korban dan warga yang berhasil menangkap pelaku penjambretan. Adapun kasus penjambretan itu terjadi di Jalan Menteri Supeno, Umbul Harjo, Kota Yogyakarta pada Senin 9 Februari 2026 lalu. Saat itu korban yakni Eviana Adibagustin berboncengan dengan temannya mengejar jambret yang merampas ponselnya. Dan untuk informasi selengkapnya, Tribuners, kami telah terhubung dengan jurnalis dari Tribun Jogja, Santo Ari. Selamat sore rekan Santo Ari, silakan dengan laporan selengkapnya. Baik, selamat sore rekan Iraka Tribuners, dapat kami laporkan dari Yogyakarta. Mana hari ini Polresta Yogyakarta telah memberikan penghargaan kepada korban dan sejumlah warga yang berperan dalam penangkapan pelaku penjambretan di Jalan Menteri Supeno, Buluharjo, Kota Yogyakarta. Apresiasi ini diberikan sebagai bentuk dukungan terhadap keberanian dan kepedulian masyarakat dalam membantu penanganan tindak kejahatan jalanan. Adapun Tribuners, peristiwa penjambretan terjadi pada Senin 9 Februari kemarin sekitar pukul 5 sore, tepatnya di depan Hotel Grand Cokro. Saat itu korban Eviana tengah berboncengan dengan rekannya, dan di tengah perjalanan pelaku memepet kendaraan korban dan merampas telepon genggam yang dibawa korban di sepeda motornya. Alih-alih berhenti, Eviana justru spontan mengejar pelaku, dan dalam upaya tersebut ia sempat mepet pelaku sehingga membuat pelaku terjatuh dari motornya. Dan mendengar teriakan minta tolong dari korban, warga yang berada di sekitar lokasi kemudian turut membantu mengamankan pelaku. Adapun warga tersebut diketahui bernama Fandi dan Handoko, dan keduanya juga menerima penghargaan dari kepolisian. Kapolresta Jakarta, Kombes Pol Eva Gunapandia memastikan bahwa korban maupun warga yang membantu dalam kasus ini tidak perlu khawatir terhadap konsekuensi hukum. Menurutnya, tindakan yang dilakukan merupakan bentuk pembelaan diri dan kepedulian terhadap keamanan lingkungan. Kepolisian juga menegaskan tidak akan memproses laporan balik apabila pelaku mencoba melaporkan korban atas insiden tersebut. Adapun penghargaan ini diberikan karena keempat orang tersebut dinilai telah membantu tugas kepolisian dalam mengungkap dan menindak pelaku kejahatan. Langkah ini sekaligus menjadi bagian dari upaya mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban. Dan sebagai tindak lanjut, Polresta Jakarta akan meningkatkan patroli rutin serta kegiatan rutin yang ditingkatkan dengan melibatkan Satuan Samapta, Lalu Lintas, Reserse Kriminal, dan Intelkam. Sosialisasi pencegahan kejahatan jalanan serta pemetaan titik rawan juga akan terus dilakukan, terutama menjelang bulan Ramadan, guna menjaga situasi aman dan kondusif. Sementara itu, pelaku penjambretan, yaitu berinisial W, 38 tahun, diketahui merupakan residivis kasus penganiayaan di wilayah Kota Gede. Ia juga diduga terlibat dalam kasus pencurian sepeda motor yang ditangani Polsek Banguntapan. Dan atas perbuatannya ini, pelaku dijerat pasal 476 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang pencurian dengan ancaman pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak 500 juta rupiah. Demikian rekan Iraka yang bisa saya laporkan dari Yogyakarta. Kembali ke studio, terima kasih. Saya sama rekan saya habis makan ya gitu. Terus kita mau ke belanja gitu. Jalanan tuh kondisinya ramai, jadi kita jalannya pelan-pelan. Makanya mungkin dari pelaku ada celah ya gitu. Dan Itu ke jalan berapa meter, Mbak? Dari langsung masuk ke selatan itu berarti ya? iya, langsung masuk ke jalan. Pakai Kecepatan berapa itu? kurang tahu paling kecepatan berapa Itu ya. pelakunya sendiri atau gimana itu? Gimana? Pelakunya itu sendiri atau gimana? Iya, sendiri. Langsung mepet atau awalnya gimana itu, Mbak? Langsung mepet sih. Langsung mepet jadi langsung diambil gitu. Sempat punya risiko nggak nantinya bakal dilukai sama Jadi nggak ada takut sama sekali waktu itu, nggak ada ya? enggak aja. Apinya cepet-cepet kejar terus bisa Iya. kembali ambil apinya gitu. Iya. pertimbangannya apa Mbak langsung ngejar itu? Iya, soalnya ya mungkin itu barang berharga ya, karena bapak saya di sana juga buat kuliah juga gitu, jadi langsung spontan aja sih. Di sini sempat khawatir ya soal kasus Mas Ugi kemarin itu kan mirip-mirip ya, sempat ada kekhawatiran seperti itu. Ya, mungkin karena berita ini udah nyebar kemana-mana ya, mungkin yang bikin khawatir itu ketika komen-komenan itu yang bikin agak ngerti ya gitu.
Nah, kalau tanggapan keluarga setelah mendengar kabar ini seperti apa? Ya untuk keluarga mungkin menenangin lah, kayak nggak usah dengerin opini orang dari luar gitu ya. Begitu dengan mepet jatuh, warga langsung ikut menolongnya atau seperti apa waktu itu? Iya, waktu pelaku jatuh tuh saya teriak-teriak gitu, jadi warga langsung ikut mengamankan. Itu banyak tadi langsung mepet atau langsung ke pelaku atau seperti apa pas ke arahnya itu nabrak ini apa gimana aja? Enggak, kalau disebut menabrak sebenarnya enggak ya, karena itu kan waktu belok, jadi saya pepet terus agak ada senggolan gitu, jadi pelaku agak oleng terus berjatuh. Nggak niat nabrak ya? Enggak. Karena itu pas di selatannya lapangan ya, jalan Iya, buntu ya mungkin. iya, jalan buntu. Jadi Pelaku juga mungkin bingung, pelaku jadi bingung, iya. lapangannya ke kanan gitu ya. Iya. Setelah kejadian ini mungkin ada tanggapan nggak Pak dari polisi yang masyarakat tadi? Jadi setelah kejadian ini ya yang pertama kita harus jaga barang kita ya, jangan lalai gitu. Itu untuk kecintaan polisi, kita nggak usah takut gitu kalau untuk membela diri dari penjahat ataupun copet gitu, karena ya kita harus jadi polisi bagi kita sendiri sih. Tapi Basic bela diri nggak Pak? ada simple ya Pak. Barangkali kan ada Pak? Ya, gimana rekan-rekan media sekalian? Hari ini acaranya apa ya Pak? Jadi hari ini kita memberikan apresiasi kemarin berkaitan dengan kejadian jambret hari Senin lebih kurang pukul 17.00 di mana korbannya adalah saudari Eviana. Pada saat dia naik motor dipepet sama pelaku, setelah itu mengambil handphone di sebelah kiri, dashboard sebelah kiri, pelakunya kabur. Jadi saudari Eviana beserta Ayunda ini temannya mengejar sampai di Pakel, akhirnya bisa mepet pelaku, akhirnya terjatuh, akhirnya dibantu oleh saudara Handoko dan Pandi sehingga pelaku bisa kita amankan. Akhirnya kita memberikan apresiasi kepada mereka berempat, luar biasa karena sudah membantu kepolisian antisipasi pelaku kriminal. Ini merupakan suatu kebanggaan kita luar biasa, khususnya kepada masyarakat Yogyakarta ataupun masyarakat yang berkuliah di Yogyakarta, bahwa sosialisasi yang selama ini kita laksanakan berhasil, yaitu yang pertama, masyarakat harus bisa menjadi polisi bagi dirinya sendiri. Yang kedua, membantu menjaga situasi Kamtibmas Yogyakarta agar selalu aman, damai, dan kondusif tentunya. Bentuk apresiasinya apa itu Pak? Kita memberikan piagam dan perhiasan. Pak, alasan yang mendasarinya Pak? Ya, karena kita merasa terbantu tentunya Mas, karena kita tidak bisa memprediksi kapan terjadinya kejahatan. Tetapi mereka inisiatif untuk melawan kejahatan itu, memiliki keberanian, itu sangat luar biasa, apalagi mereka berdua adalah perempuan. Kita sangat apresiasi. Pak, kalau untuk mbaknya sendiri tidak akan ada pidana ya Pak? Tidak ada. Saya jamin tidak ada. Kita mengapresiasi mereka membela, benar, kita apresiasi. Dan kemarin masyarakat juga tidak main hakim sendiri ya Pak? Langsung diserahkan ke polisi? Langsung diserahkan ke polisi. Berarti kedepannya kalau masyarakat tidak perlu khawatir lagi mengenai Tidak perlu khawatir. Kalau masyarakat membantu kepolisian, kita sangat apresiasi. Dan itu yang kita harapkan, karena itu tadi adanya sinergitas kita dengan masyarakat, bahwa polisi itu adalah pelayan, pelindung, pengayom masyarakat. Jadi masyarakat juga kita bekerja sama bersama-sama menjaga situasi Jogja aman, damai, dan kondusif tentunya. Oke. Pak, kalau misalnya jambretnya lapor balik itu karena ditabrak atau lalu lintas begitu, gimana Pak? Akan kita tolak karena dia merupakan pelaku. Jadi peristiwa itu satu kesatuan gitu ya? Ya, betul. Jambretan ini. Ya. Pak, kalau ke depan Pak, ini kan jambret DIY mulai marak, termasuk kemarin siang-siang sore-sore gitu. Ke depan apakah akan ada peningkatan patroli? Tentunya kami akan meningkatkan patroli karena kami ada patroli KRYD dan juga patroli Samapta dan juga lalu lintas. Reskrim juga dan Intel akan kami libatkan. Tentunya juga komunitas masyarakat dan juga warga Yogyakarta akan kami ajak bersama-sama menjaga situasi Kamtibmas, apalagi dalam rangka memasuki bulan Ramadan. Otomatis kita lebih meningkatkan kewaspadaan semuanya khususnya warga masyarakat. Bersama-sama polisi kita menjaga tentunya, mudah-mudahan aman, damai, dan kondusif ke depannya. Mbaknya mungkin ada tanggapan Mbak? Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.